Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, selamat datang bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan masih bisa dikatakan selamat tahun baru bagi kita semua, amin. Saya rindu menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya rindu mengenal bagi Bapak Ibu yang baru sekali beribadah di Manhattan sesi 2. Mari kita lambaikan tangannya Bapak Ibu. Oh haleluya. Ya mari kita bersalaman sambil katakan yang belum bersalaman. Belum terlambat kita akan ucapkan selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru sekali pertama beribadah di GBI Manhattan. Sesi yang kedua ini saudara bukan orang asing, tetapi kita keluarga di dalam Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di sore hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Mulai dari pagi sampai sore hari ini, Engkau memberkati kami. Engkau berikan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menaungi setiap hati dan pikiran kami di sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah senantiasa menerangi setiap hati yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini, biarlah jemaat-Mu merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus. Merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Dan juga merasakan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Sembunyikan di bawah kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan perkataan hamba-Mu ini berkataan berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan Tuhan bisa berbuah dan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus. Kami rasakan begitu besar dalam kasih-Mu di tengah-tengah firman-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan yaitu pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini Tuhan Yesus. Baik WL, singer maupun multimedia. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari pelayan mereka semakin menyenangkan akan Engkau di sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang ditinggikan, yang kami agungkan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memulai ibadah kami dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Halo, puji nama Tuhan. Boleh saya sapa sekali lagi, shalom Tuhan. Boleh lebih dasar lagi, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Siap memuji Tuhan pada sore hari ini? Yang siap memuji Tuhan boleh salam, berikan senyuman yang terbaik samping kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari bersama-sama kita boleh tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan baik dari dulu, sekarang, bahkan hingga sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari bersama-sama yang percaya katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Yuk yang percaya boleh lambaikan tanganmu, katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat pujianmu. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Mari sekali lagi dengan hati yang bersyukur katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu. Betapa mulia Mamu Yesus, jiwa. Yuk yang percaya GBI Manhattan, angkat tanganmu katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat saja akan pujianmu katakan Hosana, ku memuji. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Yuk dengan satu suara, dengan semangat yang baru, sama-sama katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Hosana, 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 Hosana. Sorakan Hosana, 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 Hosana. Yuk yang bersukacita sekali katakan Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Masih semangat muji Tuhan, amin. Yang semangat muji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal sampai selamanya. Mari bersama-sama Tuhan boleh tepuk tangan dan simpel kita, come on. Yuk sama-sama gereja Tuhan, angkat pujianmu katakan terpujilah namamu Tuhan. Katakan kuat dan penuh, kuat dan penuh kemuliaan. Mari dengan satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh, ajaib dan penuh. Mari dengan satu hati katakan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Yuk yang semangat, boleh pegang tanganmu sorakan. Mari nyatakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari bersama-sama gereja Tuhan, dari awal angkat pujianmu katakan terpujilah namamu Tuhan. Katakan besar keagungan. Mari satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Yuk semangat jemaat Tuhan, angkat pujianmu lebih lagi katakan
atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Yuk bersama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Tetap kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mau tangan-tangan ini diberkati pada sore hari ini. Boleh pegang tanganmu. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita duduk, izinkan saya bertanya, apakah ada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh pegang tangannya. Puji nama Tuhan. Waduh, bertambah lagi ya. Tadi ada juga beberapa. Kami menyambut dengan penuh sukacita buat umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah pada hari ini. Dan kami juga turut mengundang untuk semua jemaat Tuhan untuk boleh tetap setia mengikuti jadwal ibadah tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudaraku. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita, yaitu persembahan misi. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sambil kita berikan persembahan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan kita yang agung. Sebab Dia adalah Bapa kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama buka hatimu, angkat suara. Apakah setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, sebut di hatimu, setulus halimu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, ajarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari dengan segenap hati kita katakan kembali kepada Tuhan. Bapakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku,
muliakan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hati kami, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu, Yesus. Engkau yang sungguh
bersepakat bersatu hati. Kami mau Tuhan mengubahkan hati kami seperti seputih hati-Mu Yesus. Setulus salib-Mu, setulus kasih-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Seperti Engkau telah mengasihi kami. Sejak kami lahir ke dunia ini sampai hari ini Tuhan berikan umur yang panjang. Sampai hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa, itu semua karena anugerah-Mu. Karena kasih setia-Mu Tuhan yang memelihara sepanjang hidup kami. Kami masih boleh bernafas Tuhan. Itu semua karena kuasa-Mu sungguh dahsyat atas setiap kami Bapa. Ampuni kami Tuhan bila terkadang kami bersungut-sungut. Bila terkadang kami kurang bersyukur. Bila terkadang kami mengeluh Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni akan setiap pelanggaran kami Yesus. Saat ini kami sudah membukakan hati kami. Kami mau serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas setiap kami. Kami mau Tuhan menopang tangan kami. Terima kasih Bapa. Ini iman kami, ini janji kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini atas umat-umat-Mu yang merindukan lawatan Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kami mau lebih lagi naikkan syukur kami, naikkan sembah kami. Karena nama-Mu yang layak kami tinggikan, nama-Mu yang kami layak agungkan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tidak pernah ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, benar Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami dari segala kesalahan kami, dari segala dosa, dari segala kutuk, dari segala sakit penyakit. Sehingga hari ini kami tahu kami ada semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Biar firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang akan memberkati kami sehingga kami pulang tidak sama lagi. Kami pulang membawa berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan sendiri. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa yang akan memberkati setiap kami yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Berapa di antara saudara yang diberkati dengan pujian penyembahan kita hari ini? Amin. Saudara diberkati semua? Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk tim pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan dengan tema murid Kristus, ya, murid Kristus. Sebelum kita masuk ke tema kita, saya mau kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Oke, saya akan bacakan 28, saudara 29, nanti ayat 30 kita baca sama-sama ya, 28 sampai 30 ya. 28 saya akan baca, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu. Sama-sama, sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, di sana saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kasih, setiap kita ya dipanggil oleh Tuhan. Mungkin dipanggil saudaraku yang kasih ketika kita mengalami yang namanya beban berat, letih lesu. Saudaraku yang kasih, mungkin ada masalah keluarga, masalah sakit penyakit, mungkin melalui masalah keuangan atau masalah-masalah yang lain, ya. Tetapi saudaraku yang kasih, apapun alasannya kita dipanggil oleh Tuhan, saudaraku yang kasih, itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi karena Tuhan telah memilih kita, ya. Itu bukan kebetulan saudaraku yang kasih. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, di sana firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudaraku yang kasih, mungkin ada banyak latar belakang kenapa kita datang kepada Tuhan. Ada banyak saudaraku yang kasih cerita yang menjelaskan saudaraku yang kasih kenapa kita datang kepada Tuhan. Saya pasti ceritanya berbeda ya. Mungkin Bapak Ibu punya cerita yang berbeda. Mungkin ada yang lain saudaraku yang kasih punya cerita yang unik. Ada ya saudaraku yang kasih mungkin dari mimpi, mungkin ada banyak hal yang kita alami sehingga kita datang kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, yang perlu kita tahu bukan caranya, ya, bukan bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan, bukan apa alasannya kita datang kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, yang perlu kita mengerti satu hal adalah bahwasanya ketika kita datang kepada Tuhan itu karena Tuhan memilih kita. Amin. Coba salam kiri kanannya, katakan, kamu dipilih oleh Tuhan. Amin. Tuhan memilih kita. Ayat 16 tadi berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih
kamu. Akulah yang telah memilih kamu dan telah menetapkan kamu, saudaraku yang kasih. Tidak peduli bagaimana caranya, Tuhan punya 1001 macam cara untuk memanggil kita, untuk memilih kita, saudaraku yang kasih, untuk datang kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, bagaimanapun caranya, yang jelas saudaraku yang kasih, satu hal yang perlu kita mengerti, bahwasanya kita adalah dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tanya, kita dipilih dari semua bangsa. Amin. Karena Tuhanlah yang memilih kita, saudaraku yang kasih. Dan ketika Tuhan memilih kita, dalam Matius pasal 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Matius 28 ayat 19 dikatakan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita, saudaraku yang kasih, supaya kita menjadi murid. Ya, supaya kita menjadi murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua suku, kaum dan bahasa menjadi murid Tuhan. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena murid itu sama seperti gurunya. Ya, seorang murid itu sama seperti gurunya. Saudaraku yang kasih, kalau guru kungfu, saudaraku yang kasih, dia punya 10 jurus, yang diajarkannya 9. Amin. 1 untuk rahasia, ya, 1 untuk rahasia gurunya, saudaraku yang kasih, ya. Tetapi saudaraku yang kasih, Yesus datang, dia memberi semuanya kepada kita. Sehingga dia katakan kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari itu. Ya, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, saudaraku yang kasih, dan dikatakan engkau akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Ya, bisa kita lakukan, saudaraku yang kasih, ya. Oleh sebab itu, menjadi murid Kristus, saudaraku yang kasih, itu adalah pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Ya, Tuhanlah yang menetapkan kita, Tuhanlah yang memilih kita, saudara yang untuk menjadi murid. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, menjadi murid sejati bukan sekedar percaya atau mengagumi Yesus. Ya, bukan hanya mengatakan, oh Yesus luar biasa, Yesus itu baik. Ya, bukan itu saja, saudara yang kasih. Ya, tetapi murid sejati mengikut Dia dengan seluruh hidup, sepenuh hati, segenap hati, saudara yang kasih. Ya, Alkitab menunjukkan bahwa murid sejati mengalami perubahan identitas. Ya, perubahan identitas, saudaraku yang kasih, dikatakan yang pertama itu terubah menjadi anak Allah. Ya, barang siapa percaya diberikan kuasa menjadi anak Allah. Ya, identitas kita diubah. Ya, identitas kita diubah menjadi orang dunia, saudaraku yang kasih, mungkin nama kita dengan nama orang tua kita, ya. Seperti saya Sembiring, ini Daniel Sembiring, artinya anak Pak Sembiring, saudara yang kasih. Ya. Atau di sini ada Silitonga, berarti anaknya Pak Silitonga, ya seperti itu ya. Tetapi diubah menjadi anak Allah. Ya, menjadi anak Allah. Kenapa anak Pak Silitonga enggak menyelamatkan? Anak Pak Sembiring enggak menyelamatkan. Anak Pak Tarigan enggak menyelamatkan, saudara yang kasih. Tapi yang menyelamatkan apa? Anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, saudara yang kasih, maka kita menjadi orang yang diubahkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya identitas, saudara yang kasih, tapi arah hidup kita, tujuan hidup kita. Maka dikatakan bertobat, ya. Bertobat, saudara yang kasih, berbalik 180 derajat. Kalau dulu arahnya saudara yang kasih ke sana, maka berbalik 180 derajat, terbalik, saudara yang kasih. Berbalik bukan berhenti, ya. Banyak orang berpikir aku sudah bertobat, ya, karena dia sudah berhenti. Mungkin dia merokok, ya, lalu dia nggak merokok lagi, ya, lalu dia katakan aku sudah bertobat, ya. Baik, saudara yang kasih. Tapi bertobat itu bukan berhenti, tapi berjalan untuk melakukan yang lebih baik, ya. Apa yang dahulu nggak kita lakukan, sekarang kita lakukan. Apa yang dulu saudaraku yang kasih menjadi beban bagi kita untuk menolong orang lain, untuk peduli kepada orang lain, sekarang mulai kita lakukan. Ya, saudaraku yang kasih, prioritas hidup kita berubah. Ya, kalau dulu prioritas kita adalah healing, ya. Kalau ada pegang uang sedikit langsung kita pikir cari di Traveloka, saudaraku yang kasih, mana paket perjalanan yang murah, yang cukup dengan
dengan budget kita, lalu kita jalan-jalan, ya, jalan-jalan ke KL, ya. Kalau nggak Kuala Lumpur, Kampung Lalang, saudaraku yang kasih, amin. Ya, jalan-jalan ke Belgia, saudaraku yang kasih. Kalau nggak ke Belgia, ke Bali pun jadi. Yang penting jalan-jalan, ya. Kenapa? Karena hidupnya untuk hidup untuk jalan-jalan, saudaraku yang kasih. Jadi visinya saudaraku yang kasih adalah jalan-jalan aja, saudaraku yang kasih. Prioritas hidupnya jalan-jalan. Anak saya, saudaraku yang kasih, yang anak gadis dulu seperti itu. Ya, asal ada uangnya dia pikir jalan-jalan kemana ya, jalan-jalan kemana ya, seperti itu ya. Pokoknya asal ada uang pikirnya selalu jalan-jalan, traveling, saudaraku yang kasih ya. Tetapi ketika fokusnya diubah, saudaraku yang kasih, ketika dia fokus melayani Tuhan ya, fokus untuk melayani ya. Sekarang dia mengajar sekolah minggu di Podomoro, saudara ya. Kalau sore sesi 3 dia WL, dia singer, ya, kadang-kadang jadi choir, pokoknya apa saja yang disuruh melayani dia melayani, saudaraku yang kasih. Ketika dia fokus kepada Tuhan, fokus untuk melayani Tuhan, apa yang menjadi prioritas dulu, saudaraku yang kasih, justru Tuhan berikan sekarang. Amin. Ya, dulu dia mau jalan-jalan, mau traveling, hanya dalam mimpi saja, hanya dalam angan-angan saja, saudaraku yang kasih. Ya, selalu cari destinasi wisata yang bagus. Pak, ini kesini enak, ini Pak, ini jalan-jalan kesini bagus Pak. Ya, bapaknya hamba Tuhan, saudaraku yang kasih. Ya, kantongnya bukan untuk traveling, untuk melayani Tuhan, saudara. Amin. Tapi ketika dia melayani Tuhan, saudaraku yang kasih, justru apa yang menjadi keinginannya justru dibuka Tuhan jalan. Ya, melalui pekerjaannya diberikan jalan-jalan juga, saudaraku yang kasih. Kadang-kadang ke Samosir, kadang-kadang ke Brastagi, kayak kemarin ke Kuala Lumpur, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas, maka Tuhan akan memperhatikan kebutuhan dan impian hidup kita. Bukan hanya Tuhan saja disenangkan, saudaraku yang kasih ya. Artinya bukan hanya kepentingan kita saja bukan hanya kepentingan Tuhan saja yang kita lakukan, saudaraku yang kasih. Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas, maka kepentingan kita pun Tuhan akan perhatikan. Amin. Coba salam kiri kanannya lagi katakan, kalau Tuhan kau bikin jadi prioritas, maka kepentinganmu pun Tuhan akan perhatikan. Ya, saudaraku yang kasih, ketika kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas, apa yang hilang, apa yang gak bisa kita lakukan dulu, yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi hasrat kita, Tuhan bisa buka jalan. Ya, Tuhan bisa buka jalan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita jadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, saudaraku yang kasih ya. Oleh sebab itu, menjadi murid Kristus, saudaraku yang kasih, itu adalah pilihan Tuhan. Ya, Tuhan yang menetapkan supaya kita menjadi murid Kristus, saudaraku yang kasih. Ada 4 langkah, saudaraku yang kasih, untuk menjadi murid Kristus sejati. Yang pertama, saudaraku yang kasih, totalitas ikut Yesus, ya, yaitu mengikut Yesus dengan total, ya. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku yang kasih, kebiasaan kita saat ini, saudaraku yang kasih, suka sekali mengikuti mana kebanyakan orang, ya. Kalau orang semua rame-rame main badminton, kita main badminton. Ya, kalau orang main padel, saudaraku yang kasih, kita main padel, saudaraku yang kasih. Kalau orang jalan-jalan, maka kita suka lagi jalan-jalan, saudaraku yang kasih. Kita suka mana kebanyakan orang kemana sih? Ya, sekarang trennya apa? Trennya apa? Ya, trennya apa sekarang? Itu yang kita mau ikuti, saudaraku yang kasih, mengikuti tren yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, sama seperti video berikut ini, saudaraku yang kasih, sering sekali anak Tuhan seperti ini, saudaraku yang kasih. Silakan. Ya, di sini ada beberapa anjing, saudaraku.
kebanyakan ke sana, maka orang ke sana, ya, maka anjingnya ke sana semua. Ya, kita lihat ada satu anjing yang cari jalan sendiri, ya, cari jalan yang berbeda dari teman-temannya. Ya, dia berhasil. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi saudara yang kasih, banyak orang Kristen untuk hari-hari ini, saudara yang kasih, memilih hidup mengikuti tren apa yang sedang terjadi. Ya, orang nonton drakor, kita nonton drakor semua, saudara yang kasih. Ya, banyak lagi yang mungkin kita ikuti, ya. Tetapi saudara yang kasih, kita perlu memilih satu jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita, ya. Mungkin jalan itu enggak banyak orang mengikuti, mungkin hanya beberapa orang yang ikut jalan ini, saudara yang kasih, ya. Tetapi kita harus tetap pilih itu. Kenapa? Karena itu adalah jalan kebenaran, ya. Itu adalah jalan yang benar, jalan yang akan membawa kita kepada Tuhan, dan juga jalan yang akan menemukan kita dengan tujuan hidup kita, ya. Saudara yang kasih, kadang-kadang kita fokus dengan tujuan kita, saudara yang kasih, tetapi dengan cara kebanyakan orang. Ya, orang rame-rame kuliah jurusan komputer, semua kita kuliah komputer, saudara yang kasih. Ya. Padahal dia punya hobi musik. Ya, dia punya skill yang lain, saudara yang kasih. Ya, tetapi karena rame orang kuliah komputer, dia ikut latihan kuliah komputer, saudara yang kasih, ya. Tetapi saudara yang kasih, murid sejati, saudara yang kasih, dia tahu, ya, apa yang harus dia lakukan, ya. Jadi tidak hidup menurut kehendaknya sendiri, ya. Tetapi menurut kebenaran firman Tuhan, ya. Siap taat meski ada harga yang harus dibayar, taat melakukan firman Tuhan, ya. Menjadikan Yesus Tuhan bukan hanya juru selamat, tetapi menjadi tujuan dalam hidup kita. Jadi hari Minggu ke gereja itu bukan pilihan bagi orang percaya. Amin. Ke gereja itu bukan pilihan, bilang saudaraku yang kasih. Amin. Katakan kepada diri sendiri, hari Minggu ke gereja itu bukan pilihan. Amin. Tetapi itu keharusan, itu perintah. Ya, itu perintah, saudaraku yang kasih. Itu sesuatu yang harus kita lakukan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih, Yesus sudah memilih kita. Ya, kalau diuji, saudaraku yang kasih, satu orang pun kita nggak pantas. Ya, nggak ada yang benar, seorang pun tidak, kata firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih, Yesus memilih kita bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, tapi Yesus memilih kita karena Dia mengasihi kita. Dia menyelamatkan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, bagi seorang murid, dari Yesus menyelamatkan aku akan menjadi aku hidup untuk Yesus, ya. Hidup untuk Yesus. Ya. Yesus menjadi tujuan, ya. Yesus menjadi tujuan dalam hidup kita, memuliakan Tuhan, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Cuma 3 orang, saudara yang kasih. Amin tuh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Walau sendiri, walau sendiri tetap ku ikut, saudaraku yang kasih. Sekalipun orang lain semua jalan-jalan ke matahari,
ke Brastagi, saudara datang di lantai 2 untuk beribadah memuji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kenapa? Karena saudara memilih untuk mengikut Tuhan. Amin. Kalau saudara memilih untuk menjadikan Tuhan menjadi prioritas, banyak pilihan di Manhattan ini, saudara yang kasih. Ya, di atas ada bioskop, ya saudara bisa nonton. Ya, di bawah ada shopping center, saudara yang kasih, matahari begitu banyak, barang-barang yang bagus, yang indah-indah. Ya, saudara yang kasih, ada Brastagi dengan begitu banyak barang-barang yang bagus untuk dijual. Tetapi saudara hari ini memilih untuk beribadah kepada Tuhan, berarti saudara adalah memilih yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu saudara yang kasih, ini adalah pilihan, ya. Tetapi saudara yang kasih, inilah perintah Tuhan supaya kita menjadikan Dia menjadi yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, saudara yang kasih. Kalau kita jadikan Tuhan menjadi pencarian kita, menjadi tujuan kita, maka yang lain Tuhan akan tambahkan. Amin. Tuhan akan tambahkan berkat, damai sejahtera. Tuhan akan tambahkan berkat sukacita. Tuhan akan tambahkan berkat keturunan. Tuhan akan tambahkan berkat materi juga, saudara yang kasih. Ya, kalau kita melihat saudara yang kasih bagaimana kita ikut Tuhan, mengikuti Tuhan, saudara yang kasih, kami dalam keluarga, ya, kami bukan full timer, saudaraku, ya, tetapi hari-hari di gereja, ya, hari Minggu di gereja, hari Selasa di gereja, hari Sabtu di gereja. Ya, hari-hari lain kami ada FC atau cell group, saudara yang kasih, komsel. Hari Rabu, ini hari Selasa nanti kita komsel di Sunggal. Hari Rabu kita komsel di Jalan Negara, di Mandala sana, saudara yang kasih. Hari Kamis kita komsel juga di Mandala, ya. Hari Jumat belum ada, saudara yang kasih. Hari Sabtu kita komsel juga Jalan Sisingamaraja, ya. Jadi kita lihat, saudara yang kasih, hari-hari kami itu adalah melayani Tuhan. Tapi kami bukan full timer, saudara yang kasih, ya, bukan full timer. Tapi saudara yang kasih, Tuhan cukupkan semua. Amin. Tuhan cukupkan segala keperluan kami, Tuhan cukupkan. Ya, baik untuk anak-anak kuliah, dua-dua anak kuliah, saudara yang kasih, dua-dua beasiswa. Ya, ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong. Ya, untuk keperluan kita rumah tangga, saudara yang kasih, bukan berkurang tapi bertambah. Ya, bertambah. Perlu rumah, Tuhan berikan rumah, perlu kendaraan, Tuhan berikan kendaraan. Ya, saudara yang kasih, kita lihat, saudara, ketika kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, saudara yang kasih, maka Tuhan akan buat pertambahan, bahkan pelipat gandaan Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, saudara yang kasih. Amin. Saudara percaya? Amin. Saudara yang kasih, kalau kami lihat, saudara yang kasih, di beberapa minggu terakhir ini, saudara yang kasih, kami lihat beberapa bulan ini, ya, ada begitu banyak berkat yang spesial yang kami terima dari Tuhan, ya. Ya, mungkin dari bencana, ya, masalah, saudara yang kasih, tapi bagi kami itu adalah pintu untuk berkat selanjutnya. Ya, ada berkat, ya. Sampai tadi malam kami pun tidur jam 1, jam 2, ya, karena ada spesial yang Tuhan kirimkan untuk kami, ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, kurang yakin, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Oleh sebab itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara tidak tahu bagaimana caranya untuk menolong engkau keluar dari masalah. Mungkin engkau tidak tahu bagaimana caranya engkau akan bisa selesaikan masalahmu yang kau hadapi hari ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup buka jalan, Dia sanggup menolong, Dia sanggup berikan jalan keluar. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, jadikanlah Kristus menjadi prioritas dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi saudaraku yang kasih, kita lihat, saudaraku yang kasih, kalau kita totalitas mengikut Yesus, saudaraku yang kasih, taat, saudaraku yang kasih, bahkan saat jalannya tidak nyaman. Mungkin ada banyak masalah kita hadapi, tapi kita tetap taat, saudaraku yang kasih. Yang kedua, bagaimana kita menjadi murid Kristus, saudaraku yang kasih, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, ya. Hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan.
Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bagaimana kita tinggal di dalam firman Tuhan? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan. Ya, lakukan saudaraku yang kasih. Ya, ciri-ciri murid yang taat saudaraku yang kasih itu firman Tuhan menjadi standar hidup. Ya, ketika kita melakukan sesuatu standarnya adalah firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah menurut firman Tuhan ini benar atau tidak, saudaraku yang kasih? Dan tidak hanya mendengar tetapi melakukan. Ya, bersedia ditegur dan diubahkan, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena orang yang taat, saudaraku yang kasih, ketika dinasehati dia akan mau berubah. Ya, ketaatan adalah bukti kasih kepada Kristus, bukan beban. Ya. Kenapa kita datang ke gereja hari ini? Kenapa saudara datang ke gereja hari ini? Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya. Saudaraku yang kasih, karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kita ini enggak baik, enggak benar, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Dengan kasih karunia, dengan anugerah yang diberikannya bagi kita, saudaraku yang kasih, sehingga kita dibenarkan, ya, kita dikuduskan, kita dilayakkan, kita diselamatkan, saudaraku yang kasih. Jadi ketaatan orang percaya adalah karena sudah diselamatkan, ya, dan dibenarkan oleh Kristus. Kenapa kita taat melakukan firman Tuhan? Karena kita sudah dibenarkan, ya, sudah dikuduskan, saudaraku yang kasih. Kalau orang yang pakai baju putih, saudaraku yang kasih, baju bersih, ya, tadi kita ke gereja, baju yang sudah kotor diganti dengan baju yang baru, saudaraku yang kasih, ya. Ya, saya percaya kalau sudah pakai baju yang baru, saudara nggak akan lagi pergi ke kotor-kotor, ya, nggak akan lagi cuci piring lagi, cuci baju lagi, nggak mungkin, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena sudah pakai pakaian yang bersih, ya. Demikian juga halnya kita mengikut Tuhan, saudaraku yang kasih. Mari kita jadikan pengabdian kita itu kepada Tuhan bukan karena hal-hal yang lain, ya, bukan untuk dapat berkat, bukan untuk menyenangkan pendeta, ya, bukan untuk supaya dilihat orang kita ini orang Kristen, ya, saya kan orang Kristen, Pak Pendeta, ya ke gereja lah. Bukan itu alasannya kita ke gereja, tapi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dia sudah membenarkan kita, sudah mati di kayu salib untuk menebus semua kesalahan kita, ya. Oleh sebab itu kasih Kristuslah alasan kita taat kepada firman Tuhan, ya, karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi semakin kita bergantung pada Roh Kudus, semakin mudah kita taat kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu, untuk kita bisa taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita perlu pertolongan Roh Kudus, ya. Roh Kudus menolong kita, saudaraku yang kasih, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kasih, hidup dalam kasih dan relasi, ya. Inilah seorang murid, ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, ya. Jikalau kamu saling mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kenapa kita mengasihi? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan
kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kenapa kita mengampuni? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kasih. Ya, kasih bukan sekedar perasaan tetapi tindakan. Ya, tindakan apa? Mengampuni, melayani, dan mengutamakan yang lain. Ya, mengutamakan yang lain, saudaraku yang kasih. Kita lihat ada video lagi, saudaraku yang kasih. Ya. Ada dua kucing, saudaraku yang kasih, dengan satu ikan. Ya. Kucing marah aja, ya. Yang lain santai aja. Stay aja, makan terus, ya. Ada yang marah, ngapain sih, ini kan makananku, ngapain kau makan, ya, kau sama sekali pun ragu sekalipun, ya. Tapi yang sebelah santai aja, makan aja, saudaraku yang kasih. Kenapa? Sering sekali kita kehilangan berkat, saudaraku yang kasih, ketika kita marah, ya. Di sana dikatakan mereka yang dikuasai amarah adalah mereka yang tak sadar sedang kalah, ya, sedang kalah. Kenapa kalah, saudaraku yang kasih? Karena kita sibuk dengan emosi kita saja, sibuk dengan pikiran kita saja, sibuk dengan hal-hal yang negatif saja. Ya, kita selalu berpikir negatif. Ini ngapain sih? Ini kan jatahku, kenapa dia makan? Ya, saudaraku yang kasih, akhirnya kita kehilangan. Ya, akhirnya kita nggak dapatkan apa-apa. Ya, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Satu lagi video, saudaraku yang kasih, tentang hal yang sama. Nah, ini anjing. Kadang ku berpikir Anjing dengan satu paha ayam. Yang anjingnya marah. Amin. Saudara mau kehilangan berkat? Ya, kalau saudara nggak mau kehilangan berkat, jangan marah-marah. Amin. Coba bilang kepada sebelahnya, jangan marah-marah, bilang saudara. Amin. Jangan marah-marah. Kenapa? Karena orang marah, saudara kehilangan berkat, kehilangan kesempatan. Akhirnya orang lain yang mendapatkannya, saudaraku yang kasih, ya. Anjing yang dua ini galak, saudaraku yang kasih, ya. Dua-dua besar, giginya tajam, suaranya seram, saudaraku yang kasih. Tetapi yang dapat paha ayamnya angsa, saudara. Kenapa? Karena marah, ya. Karena marah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, jangan marah. Jangan marah berarti apa? Mengasihi. Mari kita mengasihi. Mari kita mengampuni, saudaraku yang kasih, ya. Oleh sebab itu kasih yang sehat lahir dari hati yang penuh kasih dan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati perlu, saudara. Ya, jangan selalu berpikir negatif tentang orang lain. Ya, berpikir positif saja, saudaraku. Mungkin istri kita pulang lama, ya, Pak saya sebentar ke Prastagi ya, beli sabun mandi katanya, saudaraku yang kasih. Pulang udah satu troli, ya, dengan tentengan plastik besar, saudaraku yang kasih. Jangan marah, saudaraku yang kasih, ya. Positive thinking aja, saudaraku yang kasih. Mungkin ada hal-hal yang perlu sehingga dibeli, saudaraku yang kasih, ya. Dan dalam Kristus, saudaraku yang kasih, relasi kita dipulihkan, ya. Relasi kita dipulihkan dengan keluarga, suami istri, saudaraku yang kasih. Relasinya perlu dipulihkan, ya. Dengan anak-anak dipulihkan, saudaraku yang kasih, ya. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang kasih, pada hari-hari terakhir Allah Bapa akan memulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Artinya ada relasi yang dipulihkan. Di akhir zaman ini, saudaraku yang kasih, Tuhan sedang memulihkan hati. Tuhan sedang memulihkan hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ya, nggak heran lagi sekarang ini kita mendengar, saudaraku yang kasih, ada anak-anak yang membunuh orang tuanya. Ya, baru-baru ini saja, saudaraku yang kasih, ada anak kecil, ya, masih SMP, tetapi orang tuanya dibunuh, saudaraku yang kasih. Dan itu bukan terjadi hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat terjadi hal yang demikian. Ada juga orang tua yang membunuh anak-anaknya, ada, saudaraku yang kasih. Ya,
Kita lihat sekarang kasih itu perlu dipulihkan. Ya, bayangkan kalau kita nggak dipulihkan kasih kita, tapi kita tinggal satu rumah, saudaraku yang kasih, ya. Itu bahaya, saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan, jangan biarkan amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi kita harus padamkan amarah kita sebelum matahari terbenam. Kalau ada benci, saudaraku yang kasih, hapuskan itu, ya, gantikan dengan kasih. Ya, nggak bisa ditengking, saudara. Ya, Pak Pendeta, doakanlah aku benci kali sama suamiku. Ya, didoakan dalam nama Yesus, topang tangan, topang kaki pun nggak sembuh, saudaraku yang kasih, amin. Ya, tetapi itu keputusan, itu adalah pilihan. Ya, dari bagaimana kita membenci menjadi mengasihi. Ya, mari kita mulai ubah cara kita melihat. Ya, dulu kita lihat yang jelek-jeleknya saja, yang negatif-negatifnya saja kita lihat, tapi mulai lihat yang baik, saudara yang kasih. Lihat, oh suamiku ini memang kurang romantis, tapi dia adalah suami yang bertanggung jawab. Amin. Ada di sini yang suaminya kurang romantis? Aku meriang, merindukan kasih sayang. Kenapa? Karena kurang romantis. Papa ini nggak seperti suami ibu itu. Coba lihat kok ibu itu jalan sama suaminya, selalu digandeng, ya, selalu dipeluk, ya, dirangkul. Tapi ini suamiku ini, Pak Pendeta, kalau saya jalan di depan, dia jalan 5 langkah di belakang, saudaraku yang kasih, amin. Kalau pacar 5 langkah enak, saudaraku yang kasih, nggak perlu SMS, nggak perlu telepon, sudah tinggal kepleset udah sampai. Tapi kalau suami istri jalan 5 langkah di depan, 1 5 langkah di belakang, saudaraku yang kasih, ya, ini hatinya tersayat, saudara, ya. Tapi kami orang Karo kadang-kadang seperti itu, saudaraku yang kasih, ya. Kalau kayak saya kan orang kampung, saudaraku yang kasih, ya. Kampung kita di Pancur Batu. Ya, biasanya kalau orang kampung itu pulang dari ladang, saudaraku yang kasih, seperti itu. Istrinya bawa ranting di atas, tangannya pegang keranjang, lalu gendong anak, saudaraku yang kasih, jalan. Lalu suaminya di belakang gelenggang kangkung. Itu di kampung kami, saudara. Ya, di kampung saudara saya nggak tahu. Amin. Di kampung kami seperti itu, saudara. Ya, jadi istri bawa kayu api, ya, bawa keranjang, gendong anak, jalan, saudaraku yang kasih. Ya, suaminya di belakang santai, jalan serta Yesus. Di sini ada seperti itu? Enggak ada, ya. Ya, kita kan di Medan semua, enggak ada yang bawa kayu api, pegang keranjang, enggak ada, ya. Ya, tapi itu di kampung kami seperti itu, saudaraku yang kasih, ya. Tapi sekarang udah berubah. Kenapa? Karena sudah naik sepeda motor, saudaraku yang kasih, terpaksa dipegang pinggangnya kuat-kuat. Kalau dulu jalan kaki ya seperti itu. Tapi sekarang udah ke ladang, udah naik sepeda motor, ya, naik motor, saudaraku yang kasih, ya. Naik motor, saudaraku, ya. Tapi kadang-kadang mau juga suaminya nggak tahu istrinya sudah turun duluan, saudara. Gas aja, gas. Amin. Ya, jadi saudaraku yang kasih, mari kita saling mengasihi. Itulah seorang murid, ya. Kita lihat ada yang namanya fans, ada murid, saudara. Fans itu adalah penggemar, ya. Ada penggemar PSMS Medan, ya. Ada penggemar Persija Jakarta, ada penggemar MU, ya, penggemar, saudaraku yang kasih. Tapi ada juga penggemar di gereja, ya, penggemar Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih, ya. Bagaimana penggemar itu? Dia kagum tapi tidak menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia hanya senang ikut Tuhan, senang ke gereja. Oh, Tuhan itu baik, oh Tuhan itu juru selamat. Tapi dia nggak mau memberi hidupnya untuk Tuhan, ya. Fans itu, saudaraku yang kasih, datang saat nyaman. Kalau semua baik-baik saja datang ke gereja. Tapi kalau ada masalah kecil aja, saudaraku yang kasih, entah ada rintik-rintik aja, saudaraku yang kasih, dia katakan, aduh Pak Pendeta minta maaf ya, nggak bisa datang ke gereja hari ini. Kenapa Pak? Kok nggak datang? Oh, ini ada rintik-rintik, agak hujan ini di tempat kami. Nggak datang, saudaraku yang kasih, ya. Dengar tapi tidak taat, ya, suka mendengarkan tapi tidak taat. Di sini nggak ada, sini semua
taat, saudaraku yang kasih. Amin. Setia saat enak saja, saudaraku yang kasih. Tetapi murid gimana? Murid mengikut Yesus sepenuh hati, ya, rela bayar harga. Kita bersyukur, saudaraku yang kasih, di Manhattan ini kita punya pengerja-pengerja yang punya hati yang luar biasa, ya. Saya melihat, saudaraku yang kasih, apapun yang kami mau buat di tempat ini, saudaraku yang kasih, semua pengerja langsung dukung. Ya, saya katakan, Pak, tahun ini kita akan buat Natal, ya. Langsung semua pengerja bilang, saudaraku yang kasih, Pak, dari saya ini, Pak, dari saya ini, Pak, dari sana. Sehingga Natal kemarin, saudaraku yang kasih, kita semua bisa Natal di tempat ini, kita tanpa membebankan kepada pusat sedikit pun, ya. Kenapa? Karena semua pengerja itu sehati, ya, pengerja semua sehati, unity, saudaraku yang kasih, dan suka berkorban, ya, suka berkorban, ya, sehingga saudaraku yang saya katakan nanti bisa kita angkat persembahan dari jemaat supaya mereka juga ikut mendukung perayaan Natal kita. Tetapi ketika saya lihat keuangan, saudaraku yang kasih, rupanya semua sudah cukup. Ya, akhirnya nggak perlu lagi jemaat dilibatkan untuk perayaan Natal kemarin. Ya, termasuk dekorasi, konsumsi, semua, saudaraku yang kasih, semuanya terpenuhi. Ya, semua karena ada orang-orang yang berhati seorang murid, ya, yang mau berkorban, yang mau bayar harga, saudaraku yang kasih. Ya, hari ini juga ada jemaat yang memberi, saudaraku yang kasih, untuk snack kita. Ya, kalau nanti saudara selesai ibadah dan saudara diberikan makanan di luar, saudaraku yang kasih, itu bukan dari pengerja, ya, tapi itu jemaat yang punya hati, ya, yang terbeban, saudaraku yang kasih, yang siap untuk bayar harga. Yang saudaraku yang kasih, dikatakan kemarin dari bulan 12 dia sudah tanya kepada ibu, saudaraku yang kasih, Ibu Pendeta, ini saya mau sumbang makanan untuk ke gereja ini, ya. Tapi ibu bilang, Bu, maaf ya, untuk bulan 12 semua sudah terpenuhi, ya. Baik sesi 1, sesi 2, semuanya untuk minggu bulan 12 sudah terpenuhi, sudah ada semua yang mengisi, saudaraku yang kasih. Dan itu semua adalah pengerja, saudara. Ya, semua pengerja yang ada di Manhattan ini berkorban untuk snack kita, saudaraku yang kasih. Ya, akhirnya kemarin bulan 1 dia telepon balik, dia katakan, Bu, gimana Bu, kapan saya bisa memberi Bu? Ya, akhirnya saudaraku yang kasih, tadi kemarin dia boleh memberi, dan hari ini kita akan menikmati bersama-sama. Ya, jadi ini semua karena ada orang yang memiliki hati seorang murid yang rela bayar harga, saudaraku yang kasih, yang rela untuk boleh berkorban untuk pekerjaan Tuhan, ya. Dan setia dalam suka dan duka, ya, hidup yang berubah, saudaraku yang kasih, itulah seorang murid, saudaraku yang kasih, ya. Kita melihat, saudaraku yang selanjutnya, murid Kristus, saudaraku yang kasih, bagaimana seorang murid Kristus itu ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Level yang pertama itu adalah follower, ya, pengikut, ya, rutin hadir tapi tanpa komitmen, ya, mendengar firman Tuhan tapi tidak konsisten melakukan, ya, mengikut visi gereja tetapi tidak rela untuk berkorban. Itu adalah follower, ya, follower, saudaraku yang kasih, dia hanya ikut aja, ya, ikut saja, saudaraku yang kasih. Dia mengandalkan hamba Tuhan lebih dari mengandalkan Tuhan, ya. Itu ciri-ciri seorang follower, saudaraku yang kasih. Yang kedua, saudaraku yang kasih, level yang kedua itulah komitmen. Ya, inilah seorang murid. Dari follower naik menjadi komitmen, ya, ada keputusan. Seperti tadi lagu kita tadi, mengikut Yesus keputusanku, siap bayar harga, saudaraku yang kasih. Yaitu ciri-cirinya setia dan konsisten, ya, setia dan konsisten, ya. Bukan karena mood, bukan karena hari baik, ya, bukan karena lagi ada berkat, saudaraku yang kasih, tapi setia baik dalam masalah, dalam apapun yang dialami, dia akan setia beribadah. Yang kedua, saudaraku yang kasih, melayani dengan hati, bukan dengan kepentingan, ya, bukan supaya untuk diperhatikan, ya. Dulu kalau lagi mau pemilihan, saudaraku yang kasih, caleg-caleg, ya, gereja penuh, saudaraku yang kasih, ya. Ada saja yang selalu ingin memberikan dukungan. Dulu kami tinggal di satu tempat pelayanan yang di sana ada namanya gua doa, ya, gua doa. Ya, setiap kali mau pemilihan, saudaraku, itu gua penuh semua. Di sana ada yang berdoa, di sini ada yang berdoa, ada yang berdoa, ya. Ada banyak sumbangan ke gereja, saudaraku yang kasih. Rupanya mau caleg, saudaraku yang kasih, amin. Ada kepentingan, ya. Kadang-kadang di sana
pemilihan kepala desa pun datang ke gereja, saudaraku yang kasih ya. Berdoa, saudaraku yang kasih ya, datang ke gereja. Ya, ada kepentingan, tetapi saudaraku yang kasih itu enggak masalah, saudaraku yang kasih. Tetapi itu awalnya saja, tapi setelah itu kita harusnya bertumbuh ya menjadi murid sejati. Amin. Tunduk pada otoritas rohani ya, tunduk pada otoritas rohani. Otoritas rohani apa itu? Gembala sidang, saudaraku yang kasih. Kalau gembala mengajak kita untuk cell group, FC, saudaraku yang kasih, mari kita ikut ya. Kalau gembala mengatakan kita akan merayakan ini, ya kita akan lakukan ini, mari kita dukung bersama-sama. Amin. Yang selanjutnya saudaraku yang level yang ketiga, saudaraku yang kasih, dari seorang murid itu adalah bertumbuh ya menjadi dewasa ya, stabil dalam iman dan emosi ya, tidak mudah tersinggung ya, kecewa atau goyah karena situasi, karena ke gereja enggak disalami oleh Pak Pendeta, akhirnya minggu depan enggak datang lagi, saudaraku yang kasih ya. Karena enggak dipuji, enggak lagi datang ke gereja, ya mungkin karena masalah-masalah kecil saja, karena berantem dengan istri, enggak mau lagi datang ke gereja, saudaraku yang kasih, ya. Itu bukan tipe orang yang dewasa, tapi tipe orang dewasa adalah dia akan setia sekalipun ada banyak masalah, ya. Yang kedua, saudara, bertanggung jawab dan bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya. Tadi kami sharing, saudara, yang selesai ibadah untuk evaluasi, saudara, yang kasih, dan kami rindu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaat Tuhan, dan kami bicarakan bagaimana untuk melayani jiwa baru khususnya, saudara, yang kasih, ya. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada seorang bapak, meja gini bisa Pak kita pakai untuk bikin makanan di depan, untuk menjamu jiwa baru, ya. Saudaraku yang kasih, ada meja, saudaraku yang kasih, ya. Lalu bisa, ya. Lalu saya tanya, ini gimana uangnya Pak? Dia bilang, oh udah Pak, ini aman, ini saya yang beli untuk gereja, ya. Puji Tuhan, ya, berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Ya, ini karena ada jemaat yang bertumbuh, yang bertanggung jawab, saudaraku yang kasih, ya. Kita hanya bicara saja, saudaraku yang kasih, lalu Tuhan gerakkan untuk memberikan. Ya, inilah ciri-ciri orang yang memiliki hati yang bisa dipercaya. Amin. Yang ketiga, saudaraku yang kasih, mengutamakan kasih dan kesatuan, ya. Tidak memikirkan dirinya sendiri karena dia merasa tersinggung lalu mengabaikan pelayanan, ya. Saudaraku yang kasih, tidak suka konflik, ya, gosip, ya, membangun kubu, ya. Saudaraku yang kasih, lebih membangun dan menjaga kesatuan tubuh Kristus. Ya, di gereja ini pasti beda-beda. Saya beda, ada juga nanti pengerja yang lain beda, pengkhotbah yang lain beda, saudaraku yang kasih. Tapi kita semua satu di dalam Tuhan. Amin. Unity, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu, ini tipe orang yang sudah dewasa. Tetapi nggak cukup hanya dewasa. Setelah dewasa, firman Tuhan mengatakan kita perlu melahirkan buah, ya, perlu berbuah. Yaitu level yang keempat, yaitu murid yang berbuah, murid yang berbuah, saudaraku yang kasih. Kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 tadi, ayat 15 ayat 16 berkata, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, ya. Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya buah itu dijaga, ya, dipelihara. Kalau kami, saudaraku yang kasih, di tempat kami itu banyak petani belimbing, ya, belimbing. Kalau saudara melihat ada belimbing di Kampung Lalang, kalau ada belimbing di Petisah, itu biasanya dari kampung kami, saudaraku yang kasih, ya. Jadi untuk mengurus belimbing ini enggak mudah, itu mesti dirawat, ya. Kalau dia masih bunga, kita harus semprot juga supaya bunganya enggak jadi busuk, ya. Setelah jadi buah, disemprot lagi supaya enggak ada ulatnya masuk. Ya, setelah itu sudah agak besar, dibungkus pakai plastik, saudaraku yang kasih, supaya dia bertumbuh dengan bagus, ya, dibungkus dengan plastik, diikat. Bayangkan satu pohon itu ada berapa ratus buah, sudah semua harus dibungkus dengan plastik, saudaraku yang kasih, ya, dibungkus, ya, dan disemprot lagi, dipompa, saudaraku yang kasih, ya, itu harus ada perawatan. Demikian juga halnya kita, kalau saudaraku yang kasih mau menghasilkan buah dalam hidup kita, kita harus menjaga, ya.
Kalau kita mau bawa keluarga kita datang kepada Tuhan, ya, istri mau suaminya datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dijaga saudaraku yang kasih, jaga hatinya, ya, jaga hatinya, jangan sampai tersinggung, ya, saudaraku yang kasih, jaga saudaraku yang supaya dia tetap beribadah kepada Tuhan, ya, lakukan yang terbaik, saudaraku yang kasih, supaya buah kita itu tetap. Ya, supaya anak-anak kita tetap beribadah kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus menjaga perkataan kita. Ya, sering sekali kita nggak sadar dengan perkataan kita, kita menyakiti hati anak-anak kita. Ya, sehingga firman Tuhan mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Ya, jangan menyakiti hati anak-anakmu. Kadang-kadang dengan perkataan kita nggak sadar, saudara, kayak ngasih menyakiti hati orang lain. Ya, menyakiti hati istri, menyakiti hati suami, ya, saudaraku yang kasih, kadang-kadang nggak sadar kita, saudaraku yang sudah menyakiti hati orang lain, ya, saudaraku yang kasih, mari kita menjaga, saudaraku yang kasih, agar keluarga kita dulu, ya, Yerusalem kita dulu setia beribadah kepada Tuhan, menjadi murid Kristus sejati, amin. Coba bilang kepada kiri kanannya, mari kita jaga keluarga kita untuk menjadi murid Kristus sejati. Amin. Jaga keluarga kita. Istri jaga suaminya supaya terus beribadah kepada Tuhan. Ya, jaga saudara, suami jaga istrinya supaya tetap beribadah kepada Tuhan, supaya setia datang ke gereja. Jaga anak-anak kita, saudara, supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, anak-anak kami, saudaraku yang kasih, dari kecil semua sudah melayani, ya. Yang paling besar ini di Podomoro sudah melayani di sana, mulai sekolah minggu, WL Singer, ya. Yang di belakang itu multimedia, itu anak saya paling kecil, saudaraku yang kasih, ya. Kalau kita ibadah jam 10.15, dia jam 8 sudah sampai di sini, saudaraku yang kasih, ya. Dia siapkan semuanya, saudaraku yang kasih. Dan nanti dia paling terakhir juga untuk pulang, dia mengunci ruangan semua. Ya, ini bukan hal yang instan, tetapi karena dari dulu pun kami memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana melayani. Kami mendidik mereka bagaimana melayani, saudaraku yang kasih, dari kecil. Bertanggung jawab dalam pelayanan, bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, dan saudaraku yang kasih, ketika kita bawa anak-anak kita pada Tuhan, saudaraku yang kasih, maka Tuhan bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Saudaraku yang kasih, ketika anak-anak saya tamat SMA itu menjadi perjuangan bagi saya, menjadi pergumulan, saudaraku yang kasih. Bagaimana anak saya ini kuliah, ya? Ya. Bagaimana nanti anak saya ini kuliah? Dari mana saya ambil biayanya? Ya, ini menjadi pergumulan, saudaraku yang kasih. Saya nggak enak nanti kalau kakaknya kuliah, dia nggak kuliah. Ya, akhirnya kita berdoa, saudaraku yang kasih, kita berdoa. Ya, puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Saudaraku yang kasih, ya, dua-dua anak saya kuliah beasiswa, saudaraku yang kasih. Semuanya dipenuhi dan hanya kita tanggung ongkosnya saja, saudaraku yang kasih. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku yang kasih. Apa yang kita lihat di sini, saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas, saudaraku yang kasih. Kita mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi prioritas, saudaraku yang kasih, maka Tuhan akan bertanggung jawab bukan hanya tentang keselamatan. Ikut Tuhan bukan hanya tentang selamat masuk surga, saudaraku yang kasih, tapi ikut Tuhan juga tentang bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana anak kita sekolah, bagaimana anak kita kuliah, bagaimana masa depan anak-anak kita, itu semua Tuhan perhatikan, saudaraku yang kasih. Semua Tuhan bertanggung jawab. Ya, semua Tuhan bertanggung jawab. Kalau dengan kemampuan kami, saudaraku yang kasih, itu nggak mungkin, ya. Mungkin ini menjadi beban, saudaraku yang kasih, menjadi pergumulan. Tetapi karena pertolongan Tuhan, semuanya Tuhan buka jalan, semuanya baik, saudaraku yang kasih. Amin. Semuanya baik, dan saya percaya saudara pun bisa mengalami hal yang sama. Yang penting, saudaraku yang kasih, jadilah murid Kristus sejati. Amin. Menjadi murid bukan menjadi fans, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, kita di sini bukan kebetulan, ya, tetapi karena panggilan Tuhan, ya, untuk bertobat dan meninggalkan hidup lama. Ya, coba saudaraku yang kasih, saya mau katakan kepada saudara, saudara di sini bukan kebetulan, saudara di sini adalah pilihan Tuhan. Kalau saudara percaya, katakan amin. Gak semua yakin.
Kalau saudara percaya katakan amin. Amin. Saya di sini pun bukan kebetulan, saudaraku yang kasih. Ketika Manhattan ini akan dibuka, saudaraku yang kasih, banyak orang lain yang sudah ditawarkan untuk pegang di sini, saudaraku yang kasih. Banyak teman-teman saya pendeta yang sudah ditawarkan, nanti kamu ya untuk pegang Manhattan ya. Ya, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang ditawarkan, saudaraku yang kasih. Enggak ada yang mau. Ya, yang dibilang, "Pak, saya punya urusan banyak, Pak. Kalau sore saya ini setiap sore ada STM, Pak. Hari Minggu setiap sore saya punya STM." Akhirnya nggak bisa. Ya, ada apa yang katakan banyak hal, saudaraku yang kasih. Tetapi ketika saya ditawarkan, saudaraku yang kasih, saya katakan, "Baik, Pak, saya coba." Ya, saya berdoa. Dan saudaraku yang kasih, ketika kita berdoa, saudaraku yang kasih, kita nggak tahu siapa tim yang akan melayani di sini. Tetapi Tuhan kirim timnya semua, saudaraku yang kasih. Amin. Ya. Bahkan kalau kita lihat tim pelayanan di Manhattan, saudaraku yang kasih, lebih baik dari semua cabang-cabang yang lain. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan, saudaraku yang kasih ya. Kita ini unity, kita ini saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam tim Manhattan, saudaraku yang kasih, ada perwira polisi, ada pengacara, ada pengusaha. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi mereka semua mau taat, saudaraku yang kasih. Mereka semua mau dukung. Kenapa? Karena Tuhan, saudaraku yang kasih. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi saudara, setiap kali saya katakan, "Pak, lakukan ini, Pak, begini ya," langsung mereka dukung semuanya. Sehingga kita hari ini bisa beribadah di tempat ini. Semua karena Tuhan, saudaraku yang kasih. Amin. Semua karena Tuhan. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri, saudaraku yang kasih. Kita angkat satu lagu pujian kepada Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Setelah itu kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali katakan dengan sungguh-sungguh, sudah bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Mari saudara pegang, jadikan ini menjadi doa kita. Jadikan ini menjadi doa untuk keluarga kita, saudara kasih.
Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau saudara ada di tempat ini pada hari ini, percayalah itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Tuhanlah yang memilih. Tuhanlah yang menetapkan saudara untuk datang di tempat ini, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saudara punya pilihan tempat yang lain. Mungkin saudara punya kemampuan untuk pergi ke tempat yang lain yang jauh lebih baik. Tapi hari ini Tuhan katakan saudara di tempat ini, supaya saudara mendengarkan firman Tuhan ini, supaya saudara menjadi murid Kristus sejati, yang Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk bertumbuh, untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjadi saksi bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang di tempat kita bekerja. Kita boleh menjadi saksi Kristus untuk memberitakan berita keselamatan, untuk mengabarkan kasih Kristus untuk orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, kalau hari ini saudara di tempat ini, berarti saudara dipilih oleh Tuhan. Tuhan tetapkan saudara menjadi murid Kristus. Tetaplah menjadi murid yang sejati, yang setia, datang beribadah kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, baik atau tidak baik situasi yang kita alami, kita tetap utamakan Tuhan. Tetapkan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu, saudaraku yang kasih. Maka percayalah, Tuhan akan mengurus semua urusanmu. Mungkin hari ini engkau sedang memiliki usaha yang tidak baik-baik saja. Mungkin hari ini engkau punya bisnis yang sedang mengalami masalah, mengalami satu kendala. Tapi percaya, ketika engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan akan urus, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Engkau akan melihat mujizat dari Tuhan. Engkau akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami masalah sakit penyakit. Mungkin di tengah-tengah keluarga, mungkin ada satu pergumulan tentang sakit penyakit. Hari ini percaya, ketika engkau datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi prioritas, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengurus sakit penyakit yang ada di tengah-tengah keluarga. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Pulang dari tempat ini, saudaraku yang kasih, katakan engkau akan sembuh, engkau sudah sembuh. Katakan kepada keluargamu, mungkin anak, mungkin istri, mungkin suami, mungkin keponakan, mungkin orang lain, saudaraku yang kasih, yang sedang mengalami sakit penyakit di tengah-tengah keluarga kita. Dan saudaraku yang hari ini Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Saudaraku yang kasih, pulang dari tempat ini, katakan engkau sudah sembuh. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku yang kasih. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Tuhan, bahwa Engkaulah yang memilih kami, Engkaulah yang menetapkan kami menjadi murid Kristus. Orang yang telah Engkau pilih, orang yang telah Engkau tetapkan. Dan apa yang Engkau tetapkan akan tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Dan aku percaya kalau kami memilih Tuhan, kalau kami menjadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kami, mengutamakan Tuhan dalam seluruh area kehidupan kami, maka aku percaya Tuhan akan mengurus rumah tangga kami, Tuhan akan mengurus usaha kami, Tuhan akan mengurus pekerjaan kami, menjadikan berhasil apapun yang kami kerjakan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, percayalah. Percaya, pulang dari tempat engkau tidak sama lagi. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat tangan Tuhan yang bekerja mengurus usahamu, bisnismu, mengurus masalahmu, pergumulanmu. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan berikan kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan,
Pintu-pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini lihat engkau berjalan di bawah pintu surga yang terbuka. Ada kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti engkau seumur hidupmu. Yang Tuhan mau adalah utamakan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudaraku. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan. Saat ini kita kembali mau memberikan korban syukur kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Ada amin. Sambil kita berikan persembahan, kita akan dengarkan warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa puasa pada hari Sabtu 17 Januari 2026 akan dilayani oleh Bapak PDM Ben-Hur Silitonga MTH dengan Bapak Gembala kita pada pukul 10 WIB bertempat di My Family Church Podomoro. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat bergabung dalam ibadah doa ini. Ibadah raya di GBI My Family Manhattan pada hari Minggu 18 Januari 2026 akan dilayani oleh Ibu Gembala kita pada sesi yang pertama dan akan dilayani oleh Bapak PDP Aprima Matondang MT pada sesi yang kedua. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat bergabung dalam ibadah kita ini. Baptisan Selam GBI My Family akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 pada pukul 14.30 WIB bertempat di kolam renang Grand Polonia Medan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi kaunter depan gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menanyakan informasi, pelayanan, dan doa, dapat menghubungi kontak GBI My Family dengan nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung dalam FC, berikut adalah nama-nama FC yang ada di gereja GBI My Family. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat bergabung di dalam FC di lokasi yang terdekat dengan kediaman saudara. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kaunter depan gereja. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara semua diberkati, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pengumuman tambahan bagi kita semua. FC kita, FC atau Family Care atau dikenal juga dengan FA atau Komsel atau Cell Group gitu Bapak Ibu. Kita akan mulai aktif kembali di beberapa tempat, yaitu dalam minggu ini kita akan aktif di dalam FC kita, FC Fruitfulness yang ada, silakan tampilkan multimedia, di daerah Sunggal ya, tepatnya di Bakso Legendaris Komplek Grand Mediterania ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di daerah Sunggal sekitarnya boleh bergabung hari Selasa ini Bapak Ibu. Nanti kalau informasi lebih lanjut silakan nanti kita tanya kepada Asr yang ada di depan pintu. Jadi Bapak Ibu, apa gunanya kita FC? Ketika saudara bergabung di FC Bapak Ibu atau Family Care atau Komsel, kita lebih dekat gitu ya. Kita lebih terbuka. Kita bisa saling membangun gitu. Karena kalau di ibadah raya seperti ini, kita hanya komunikasi dua arah. Jadi lewat FC atau lewat FA, kami para pelayan Tuhan, nama Tuhan, para pengerja bisa lebih lagi mengenal, atau misalnya Bapak Ibu ada yang membutuhkan dukungan, baik dalam bidang suka ataupun duka, kita lebih dekat gitu. Amin Bapak Ibu. Jadi di dalam FA ini kita juga belajar ya, karena kendala yang menjadi masalah bagi jemaat Tuhan di akhir-akhir ini,
kenapa mereka tidak bisa terlayani dengan baik atau lebih efektif? Karena memang dia hanya datang di dalam ibadah raya. Ya, maksud hati kami Bapak Ibu, kami rindu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada semua jemaat Tuhan. Jadi untuk itu kami menghimbau agar kita bisa terlibat ataupun bisa join dalam FC. Dan saya percaya lewat FC, lewat FA atau Komsel, kita akan semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita juga ada FC El Sadai, yaitu di Jalan Singamangaraja, dan juga FC Immanuel itu ada di sekitar daerah Johor. Jadi untuk itu saudara, ada FC-FC yang lain kita akan informasikan di minggu yang akan datang. Saya percaya setiap kita yang datang memberi hidup kita kepada Tuhan untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan, saya percaya tidak akan sia-sia semua. Amin. Karena ketika kita hadir di Bida Raya, hadir di FC atau Komsel, kita terbang dengan 2 sayap. Karena kalau hanya kita hadir di ibadah raya, kita terbang dengan 1 sayap Bapak Ibu. Kalau terbang 1 sayap bisa atau enggak? Enggak bisa. Jadi kita perlu saudara, khususnya di akhir zaman ini, perlu sekali kita selalu dibenahi dengan firman Tuhan. Kita bisa saling menguatkan sehingga kita tetap kuat menjalani sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tempat ini kami boleh meninggikan namamu, boleh memuji-muji namamu. Demikian Tuhan, kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Bapa senantiasa firman-Mu menguatkan kami. Kami Tuhan bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau memilih kami Tuhan menjadi murid-Mu. Biarlah kami menjadi murid yang setia Tuhan. Murid yang mau pikul salib Tuhan Yesus. Bahkan murid mau diajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Seorang prajurit Tuhan tidak memikirkan kepentingannya. Seorang prajurit mau menderita Tuhan. Bahkan dia mau tunduk kepada pimpinannya, mau tunduk kepada atasannya Tuhan Yesus. Materaikan Bapa, setiap firman Tuhan sudah kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi cakap melakukannya Tuhan, bukan cakap mendengar Tuhan. Tapi biar senantiasa Tuhan firman-Mu melekat di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, pada saat kami melakukan firman-Mu, maka berkat-berkat-Mu akan mengalir bagi kami. Engkau menyembuhkan kami Tuhan, memulihkan kami di dalam nama Tuhan Kristus. Dan kami percaya juga Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan bertumbuh, berakar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu senantiasa Tuhan. Bapak PDP Daniel Sembiring yang lebih luar biasa Tuhan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati anak, berkati istrinya senantiasa Tuhan Yesus. Biarlah Bapa lewat pelan hamba-Mu nih Bapa, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa Bapa takut akan Kau Tuhan. Bahkan juga Tuhan lewat Bapa GBI My Family di tempat ini Tuhan, banyak Bapa yang datang ke hadapan-Mu untuk memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa Bapa bagi seluruh jemaat-Mu Bapa yang boleh berada di tempat ini Tuhan. Berkati senantiasa mereka juga Tuhan Yesus. Apapun Tuhan pergumulan dalam hidup mereka, apapun Tuhan persoalan dari hidup mereka, pasti ada jalan keluar Kau berikan kepada mereka. Demikian juga Tuhan, setiap persembahan mereka Tuhan yang mereka berikan Tuhan, persembahan buah sulung, persembahan perpuluhan, persembahan apapun Tuhan yang mereka berikan Tuhan untuk nama-Mu, berkati berkali-kali lipat ganda Tuhan Yesus. Apapun usaha dan pekerjaan mereka diberkati, sawah ladang mereka diberkati, dagang mereka diberkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, yaitu Bapak Lukimin Aziz Tuhan, diberkati senantiasa Tuhan, anak-anak dan istri diberkati Bapak. Demikian juga Ibu Gembala sidang kami diberkati senantiasa Tuhan Yesus. Biar Bapak lewat pelayanan mereka Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh Bapak tunduk kepadamu Tuhan. Lewat jiwa-jiwa Tuhan boleh menyembah memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk gembala pembina kami, gembala sidang pembina kami Bapak, yaitu Bapak Dr. Niko Notorharjo Tuhan, diberkati lebih luar biasa Tuhan. Biarlah Bapak lewat pelayanan bahani Bapak, baik di bangsa negara kami Bapak, bahkan di luar negeri Bapak, semakin banyak Bapak yang datang kepadamu juga Tuhan Yesus. Berikan hikmat marifat senantiasa Tuhan, agar setiap pemimpin hamba-Mu nih Bapak lebih luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan juga berdoa Bapak untuk Kota Medan di mana kami berada Tuhan. Biarlah Bapak para pemimpin kami, para
elit pemimpin kami Bapa, mereka diberkati. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan, agar mereka memimpin Bapa penuh dengan hikmat Tuhan, agar setiap Bapa bangsa dan negara kami ini diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa Bapa, mengangkat tangan Bapa untuk kota Yerusalem. Oh, salam kota Yerusalem, diberkati kota Yerusalem. Biarlah Bapa lewat tembok-tembokmu, lewat puri-purimu, semakin Engkau diberkati lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebelum kami meninggalkan tempat ini Bapa, biarlah Engkau memberkati kami Bapa. Boleh tiba di tempat kami tujuan, di tempat kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami sambut berkat-Mu. Saudaraku yang kasih, mari semua kita angkat tangan kita. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menjadikan berhasil apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kasih, pulanglah, bawalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.